وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Surau Zamzam yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian taklim kita lanjutkan. Kemarin kita bicara masalah yang berkenaan dengan pembersihan qalbu. Allah menjanjikan beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah Asy-Syams. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Berarti kalau ingin kita mencari keberuntungan dalam pandangan Allah, tentu kita berusaha selalu membersihkan jiwa kita rohani. Kalau membersihkan jasmani mungkin tidak begitu susah dan payah. Banyak deterjen, banyak cara, kapan bisa saja kita lakukan. Tapi kalau membersihkan jiwa itu tentu butuh ilmu, butuh waktu-waktu tertentu dan tingkat-tingkat kekhusyukan, tingkat-tingkat keilmuan. Semoga Allah menerima hal-hal yang terbaik bagi kita tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sudah sampai membicarakan yang berkenaan dengan sifat-sifat yang mengotori jiwa kita. Itu dalam kalau metode ilmu tauhid namanya membersihkan. Nah, kalau nama lainnya takhalli, namanya membersihan. Apa saja sifat yang kita bersihkan itu yang sudah kita kupas? Hasad atau iri hati, kemudian termasuk su'uzon,
buruk sangko atau sangka buruk. Kemudian termasuk kibir. Kibir itu artinya sombong. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah, itu yang sombong itu dalam tinjauan agama, dalam tinjauan pemahaman kita. Kemudian ada namanya hakot, dengki, iri dan dengki. Nah, itu kita hindarkan. Dan yang kelima kemarin yaitunya ujub. Ujub itu merasa sempurna dari orang lain, maraso sampurna. Nah, itu dibarasihan. Barasihan itu berarti dihindarkan, dihilangkan, jangan dipakai, jangan ditaruh. Berarti kita ini tidak ada apa-apanya. Syukran. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya berusaha kita selalu untuk yang terbaik. Semoga Allah memberikan yang terbaik itu. Aku seperti apa sangka hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Maka kita bersangka baik kepada Allah. Allah juga jauh lebih bersangka baik kepada kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kemarin sampai kepada kita yaitunya ujub, merasa diri kita itu sempurna dari orang lain. Nah, itu tidak boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, ternyata sifat ujub tersebut adalah lebih halus daripada sifat riya. Nah, setelah ini riya akan kita kupas. Kalau riya itu nampak di orang, ingin decalik orang disanjuang gadang hati kau dapat dipuji tarui. Riya itu berbuat bukan karena Allah. Itu riya. Nama ya, nama. Bukan nama seseorang, tapi kesifatan yang ada di dalam diri yang harus kita buang. Kalau ada yang bernama riya, mohon izin, mohon maaf. Mana tahu ada, gitu kan. Kadang-kadang orang tua bagi nama kan nampak kok suku di beliau saya. Nah, gitu. Contohnya nafsi, nafsun, nafs, jiwa, maridun, marid, sakit jiwa. Nampak kok kalau rancak namanya dari Al-Quran, kan tidak harus cari dulu makna yang terkandungnya. Jahannam, ya kan? Kan babayo juga. Atau Nur Laila, itu bagus itu. Cahaya malam, tapi Lailawati, wanita malam. Itu contoh. Nah, gitu. Jadi ujub adalah lebih halus daripada riya. Contoh, orang yang rajin ibadah, dia kagum dengan ibadahnya sendiri. Kagum. Tidak ada kalau udah seperti itu udah rusak itu. Merasa kagum dengan diri. Orang yang berilmu merasa lebih dari orang lain. Akhirnya orang lain tuh ndak ada. Ambut tahu aduh saja namanya. Gitu. Ndak boleh. Semuanya adalah qadratullah. Termasuk orang yang gagah, orang yang cantik, kagum dengan kegagahan dan kecantikannya. Makanya semuanya itu adalah alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Cantik bana ibu kini kama alhamdulillah, masya Allah, ganteng ustaz, alhamdulillah. Puja Allah langsung, jangan terjebak di sana. Orang yang suka berderma, dermawan, lasuah bananya suka berinfak.
kagum dengan rasa kedermawanannya, yang merasa lebihlah dari diri itu. Jadi oleh sebab itu semuanya adalah biiznillah, dengan izin Allah. Dia lebih halus, dia bermain di kolbu, di hati. Begitulah syaitan itu bermain. Maka waspada kita, selalu kita bermohon, berdoa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu doanya. Atau yang mudahnya a'udzubillahi minasyaiton. Nah, itu yang biasanya, yang umumnya a'udzubillahi minasyaiton. Jadi berselindung kita dari kesesatan-kesesatan syaitan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini kata beliau, apabila ada seorang laki-laki yang sedang berjalan dengan memakai baju bagus, pakaian yang indah, pakaian yang mewah dan segala macamnya, dan menyebabkan dia merasa kagum dengan pakaian yang dia miliki itu, maka kata Rasul, Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Dan ini salah satu contoh adalah si Qarun. Pada suatu ketika itu dia ingin melihatkan keberadaannya itu, ke harta yang dimilikinya itu, kekayaan yang dimilikinya itu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah titipan. Dia pakai dan dia keluar memperlihatkan kepada manusia bahwa inilah saya, begitulah. Ini lo ambo kalau di Minang seperti itulah. Inilah kekayaan yang aku miliki. Sampai-sampai dalam riwayat dijelaskan orang yang ahli, orang yang imannya tinggi itu goyah di buiknya. Begitulah. Di mode itu gitulah. Kok dapik di awak gitu ah. Kok dapik di awak mode itu Begitu goyah iman orang melihatnya, maka tak kala itu kuasa Allah, bumi rata, bumi rangka, Qarun dengan bala pasukannya, harta yang dimilikinya ditelan bumi. Dan seluruh istana yang dia miliki, bukan hanya di saat itu yang ada dekat dia itu, tapi di mana saja istananya ada, masuk ke dalam bumi. Dalam waktu yang bersamaan. Dan bumi batarui seperti tidak ada apa-apanya. Orang lah tak kaji saya. Makanya kini orang kalau ada sebut harta karun. Sampai harta karun ke Indonesia gitu kan. Contoh gitu kan. Allahu a'lam. Tapi begitulah bahwa tidak boleh, jangan ada merasa karena dia telangi itu ada langit. Ini kata Rasul, siapa yang keluar memakai pakaian mewah, serba ada segala macam dan merasa kagum dengan yang dia pakai itu, maka Allah tenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Alhamdulillah, kita selindung ke Allah. Semoga Allah tetap menjaga kita dan mohon perlindungan. Kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi karena kita membahas ilmu tauhid, kita hanya hak pakai, bukan hak milik. Itu kata kunci itu. Kita hanya hak pakai, hak titip.
tidak ada hak milik. Yang hak milik itu adalah Allah. Itu dalam rangka membarasian hati itu. Tidak ada apa-apanya. Mato hak pakai, talingo hak pakai, kuli hak pakai. Semua tidak ada kekuatan. Kalau sifat nantinya, kalau kajian sifat 20, kodrat, iradat, sami', basar, kalam, itu hak pakai seduanya itu. Kodrat, kekuatan awak. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, umur yang awak lagak lanjut kini kok ndak sakui umur dulu. Lemulai tagak saya kini lah bertolong bagai. Berjalan kini kaki lah 3 lampe lah bagai. Ada 6 kaki ya bagai. Contoh, karena ndak kita kuat lagi. Mulai katagak menyanyi langsung gitu kan. Ndak ada kodrat itu sudah mulai berkurang. Sami' basar, penglihatan awak, mata dari 2 kini lampe. Contoh kayak gitu udah 4 ini, walaupun hanya untuk baca gitu kan. Tapi itu liayatin, tanda-tanda kekuasaan Allah. Enggak ada, kita tidak ada apa-apanya. Dek karena hak pakai dititipkan oleh Allah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang hebatnya. Maka rugi sangat lah, udah dititipkan tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dititipkan umur, dititipkan kodrat, iradat, sami', basar, kalam, apalagi dititipkan hayat, kehidupan kayak kita, tidak manfaatkan, disitulah kerugian kita. Sementara kita keburu meninggal, gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada 3 hal yang bisa membinasakan seseorang, kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar dan Al-Baihaqi. Pertama adalah kikir, yang kedua termasuk ujub, bisa membinasakan seseorang tersebut, dan yang ketiga yaitunya mengikuti hawa nafsu, wattaba'a hawa. Jadi mari kita selamatkan diri kita karena doa kita selalu yaitunya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu terakhirnya begitu. Jadi hasanah di akhirat itu tidak bisa kita dapat kalau tidak kita cari di dunia ini. Tidak bisa hanya sekadar doa. Di doa usaha doa. Gitu. Jadi Allah wa berdoa tarui manarui. Usaha tidak bisa. Karena Allah tidak menjanjikan emas akan jatuh dari langit. Tapi Allah menjanjikan kalau usaha ada hasil. Tapi Allah tidak menilai dari hasil, gitu. Tapi yang Allah nilai bagaimana proses usahamu, karena hasil itu hak Allah. Nanti jatuh kepada qada dan qadar, gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Menurut Imam Nawawi rahimahullah bahwa keikhlasan niat seseorang, mohon pahami Bapak Ibu, keikhlasan niat seseorang bisa terkadang dihalangi oleh sifat ujub. Keikhlasan awak bisa terhalangi kadangkala oleh sifat ujub. Hilang ikhlas awak dibuatnya. Makanya selalu kembalikan. Maka kata beliau, siapa yang ujub dengan sendirinya amal mereka akan terhapus. Sama juga namanya tip namanya itu. Dia berbuat, kalau dia ujub, maka amalnya itu, perbuatannya itu, pahala mukasinya akan
terhapus. Ini pandangan Imam Nawawi rahimahullah. Nah, berarti sifat ujub buang. Nggak boleh kita taruh. Apa ujub tadi? Merasa kagum dengan diri atau merasa lebih dari orang lain. Nggak boleh. Maka selalulah keluar dari mulut kita, dari lisan kita, dari lidah kita, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu melangkah kemari dari rumah, dari saja, pai ke masjid, ke musola, ke surau, iringi selalu subhanallah, 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 alhamdulillah, la ilaha illallah. Dalam hati saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berlangkah kemari. Nah, mau dietong langkah silakan, kalau enggak usah gitu. Tapi qalbu kita tetap kontak kepada Allah. Nah, itu subhanallah, subhanallah. Karena dalam pandangan Rasul, satu langkah kita melangkah maka dibalas dengan kebaikan, langkah yang satu lagi dihapus kesalahan dan dosa. Itu dalam kitab Tarhib wa Targhib sering kita sampaikan agar itu termotivasi kita tetap ke majelis ilmu. Karena duduk di majelis ilmu itu berbeda dengan duduk di rumah. Beda dengan duduk di tempat-tempat yang lain. Nilai kualitasnya. Nah, kita duduk juga gitu. Kita sholat juga, tapi sholat di rumah dengan sholat di surau berbeda nilai dan kualitasnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata sifat ujub adalah sangat bahaya sekali. Menghabiskan nilai-nilai pahala yang kita lakukan. Nah, mari kita jaga. Jangan sampai awak terjebak ke dalam sifat ujub tersebut. Agar nilai pahala yang kita lakukan diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kita menjaga hati, menjaga kolbu. Hanya menjaga hati itu memang agak rumit, agak susah, berat. Karena hati manusia itu bisa berbolak-balik. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kita luruskan kembali kalbu kita. Kita niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Datang ke surau karena Allah. Nah, kalau sudah karena Allah diganggu sama syaitan lagi, luruskan lagi. Digaduh kembali. Ya memang kejo setan itu memang suka kayak gitu, mengganggu, menggoda, menyesatkan bahas supaya awak itu tidak mau lah gitu. Dia mencari pasukan. Jadi keikhlasan niat seseorang bisa terhalangi oleh sifat ujub. Maka oleh sebab itu, siapa yang melakukan sesuatu karena ada ujub di dalam dirinya, maka otomatis amalnya tersebut, pahalanya terhapus. Nah, ini cerita pahala ini. Yang pahala itu kang magi Allah, iya Allah, tapi kan Allah menyampaikan seperti itu. Pesan melalui para nabi dan rasul, diriwayatkan oleh para sahabat ahli hadis. Nah, kan gitu. Mari kita pelihara, mari kita jaga selalu, kita niatkan. Makanya Rasul menyatakan innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap perbuatan itu yang menentukan adalah niat. Maka niat itu adalah karena Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik. Nah, seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sifat ujub yang ada di dalam diri tersebut bisa kita kurangi atau kita hapus, kita hindarkan. Satu, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar tahu ya Bapak Ibu ya? Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh silakan.
Astaghfirullah. Perbanyak. Nah, itu makasihnya bukan sekali dua kali. Perbanyak istighfar. Nah, dengan banyaknya kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, berarti kita taubat kepada Allah atas kealfahan, kekilafan, setidaknya kekilafan, kealfahan kolbu kita. Nah, inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam penafsiran ahli hadis. Rasulullah itu wallah, demi Allah, kata Rasul, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum. Aku mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah sehari semalam min sab'ini marrah, 70 kali. Selalu terjaga qalbu beliau 70 kali. Kok mau itu banyaknya? Apakah Rasulullah melakukan dosa? Tidak. Orang yang sudah dijamin terbebas dari salah dan dosa, maksud istilahnya itu Rasulullah. Iya Pak. Begitu. 70 kali dalam sholat ada dua istighfar dong. Saya sudah sholat mengasihi itu mah. Nah, gitu. Kalau dalam sholat tentu bacaan sholat. Nah, gitu. 70 kali itu sesudah sholat atau memang rutinnya sehari semalam rutinitasnya. Oke. Kali-kalinya Bapak Ibu, biasanya wa istighfar siap-siap sholat kita ambil dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Biasanya barangkali Ibu 3 kali. Sholat yang fardu ada 5. 3 kali 5 balik. Berarti nan wajibnya lebih kurang 5 balik kali kita istighfar kepada Allah. Nah, kini dek bapak lah bertanya, langsung saya dijawab langsung. Biasanya 3 kali, kini awak tingkean ampe balik kali. Siap-siap solat. Solat yang fardu 5, ampe balik kali 5. Pas. Bisa ya Bu ya? Ampe balik itu kan tak banyak tu dah. Itu kajian ilmu tauhid itu. Berarti siap solat mau kita lakukan atau dalam adab wiridan khusus bagi kita, silakan. Lebih rancak, makin banyak, makin bagus. Gitu. Kalau Rasul itu dalam pandangan ilmu tauhid 70 kali itu belum seberapa. Itu dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain ada 100 kali. Ada lebih dari itu. Jadi istighfar, mohon ampun kepada Allah tidak harus sedikit 70 kali itu, tapi semakin banyak itu semakin bagus dan baik. Kan kalau dalam pandangan Allah barah banyaknya katsiro. Zikir itu mohon ampun itu, istighfar itu memuji Allah itu sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, bukrata wa asila, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Pagi dan petang, siang dan malam, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring. Selalu dan selalu. Jadi Bapak Ibu, tidak harus 70, tapi itu salah satu hadis contoh. Contoh. Begitu banyak Rasul mohon ampun kepada Allah. Awak biasa kan 5 balik. 5 balik itu berarti kan 3 kali 5 tu. Kini apa banyak lagi? Oh, berarti itu merubah awak, bukan merubah, menambah. Gitu. Menambahkan elok kan dah ada. Dan 3 tu lebih dari 3 tu mah. Ada masalah tu. Oleh sebab itu
Dalam hadis yang lain dia 3. Kalau tasasa', itu lain cerita itu. Kalau awak tasasa' butuh waktu, awak pagi-pagi itu lah pergi ke rajo dan segala macamnya. Boleh. Kalau guru kita menyampaikan cukup 3 kali saja. Tapi beko kalau ada waktu luang, ada di zuhur beko atau di asar beko atau maghrib atau isya atau tahajud beko, tu dia lebihan di situ. Berarti kita menjapui nan tinggal namanya tu. Artinya kalau sudah menjadi rutinitas bagi kita dalam pelaksanaan istighfar itu, Masya Allah. Dalam hadis baginda Rasul menyatakan, man qalaha minan nisa, man qalaha minan nahari, siapa yang mengucapkan membaca istighfar pada siang hari, muqinun dengan penuh keyakinan, wa mutu nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sampai sore hari, fahuwa dakhalatil jannah. Wa man qalaha minal lail, siapa yang membaca istighfar pada malam hari, muqinun dengan penuh keyakinan, hakul yakin maqamatnya tu, wa mutu nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari, fahuwa dakhalatul jannah, dia dijamin masuk surga. Tapi jangan buarok di situ saja, ambo istighfar salah. Itu ndak muah lah tu dah. Sembahyang ndak dah, memuh muah dah. Pak, mohon izin badan suan-suan sah. Ibu aja lah. Hati bola bukan tu gitu. Jadi oleh sebab itu, semakin banyak semakin bagus. Semakin rancak. Allah malahan itu memuja, memuliakan hamba-hambanya yang selalu banyak istighfar. Jadi perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka menekan, memperhalus atau menghindarkan, menghabiskan sifat-sifat ujub yang ada, yang bersarang di dalam kalbu seseorang itu. Karena dia halus, lebih halus daripada sifat riya. Dia bermain di dalam. Nyo raso painya ko tu, raso lebih, raso ini, raso itu. Cepat kembalikan, astagfirullah, kalau sudah ada perasaan membawa ke sono, berarti kita sudah mulai diarahkan, digiring, terjebak kita nantinya. Apalagi nanti kalau seandainya dizohirkan sifat-sifat yang seperti itu. Jadi boleh siap sholat, boleh dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya, atau kita khususkan, silakan, tidak ada masalah. Yang penting sebanyak-banyaknya, itu intinya. Semakin banyak semakin bagus. Setidaknya jangan sampai kurang dari 70 itu. Ambo sejak dia manahkan guru, dia amalkan ilmu itu. Gitu. Jangan kurang dari itu. Caranya seperti itu. Siap sholat 4 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Awak tak kajak, ya sambil jalan salah, sambil pulang. Itu astagfirullah. Pokok target kita itu jangan sampai kurang. Gitu. Mungkin awak ada perlu gitu kan. Siap sholat subuh awak mungkin ada perlu. Kapai pagi, pai karajo atau kegiatan lainnya. Tetap lidah kolbu kita itu tetap menyelesaikan. Gitu. Jangan sampai indah. Kalau tidak rugi wak. Daripada kosong saya, kolbu kita itu hati kosong dibawa pulang kan tidak enak juga gitu kan. Tapi hati yang berisi. Hati yang berisi atau berisi, gitu. Hati yang bersih juga dengan zikir itu, dengan istighfar. Jadi perbanyak istighfar. InsyaAllah dengan banyak istighfar itu salah satu akan menghilangkan sifat-sifat ujub yang bersarang di dalam diri. Masih ada Bapak Ibu dan kawan-kawannya? Ini permainan hati ini. Ya, Ji. Ya. 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 Ji.
Wiridan siap sholat itu yang biasa kita amalkan itu adalah syariat dari baginda Rasul. Jadi Rasulullah yang mengajarkan, yang membimbing kepada kita, yang diriwayatkan, yang dirawikan oleh ahli-ahli hadis yang sampai kepada kita, yang tertera, yang terbiasa di dalam kitab-kitab tuntunan-tuntunan ibadah sholat. Nah, itu di dalam sifat-sifat sholat Rasul juga ada dijelaskannya seperti itu. Kemudian di dalam buku-buku ibadah tuntunan-tuntunan sholat juga ada dijelaskan seperti itu. Jadi amalan ibadah yang kita lakukan, setidaknya pertanyaan beliau tadi adalah zikir ba'da sholat, itu adalah sudah menjadi ketentuan dari baginda Rasul. Nah, tentu tujuan kita adalah, jadi periwayat hadis itu bukan satu, tetapi banyak. Yang artinya yang terringkas lah gitu, yang tersusun seperti itu yang disampaikan. Kalau yang hadis yang menyatakan 70 kali itu hadis Rasul yang menyampaikan bahwa beliau itu zikir atau istighfar, membaca istighfar itu 70 kali. Kalau di sana kan 3 kali. 3 kali itu minimal. Kalau bahasa awak di kampung namanya sama mati angin. Nah gitu. Mati angin ya. Mohon izin Bapak Ibu, ambo ada orang kampung itu kan, tabuk satu kampung. Paling sakete 3 kali. Paling sakete astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ndak yo deh. Itu kan pancikiwan nah itu. Berhenti selalu jadi orang lain. Tapi kalau mau yang panjangnya silakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali boleh. Minimal 3 kali. Gitu. Atau sayyidul istighfar, tafadhol, silakan, enggak apa-apa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, begitu terusnya. Boleh. Karena Allah semakin banyak, semakin dicintai Allah dan Rasul. Amaliyah-amaliyah para nabi dan Rasul, khususnya nabi kita Nabi Muhammad, itu sangat banyak sekali. Itu intisari-intisari yang disampaikan itu, agar siap sholat umat tidak kemana-mana. Artinya tidak kemana-mana tuh ingatan. Makanya siap sholat itu zikir. Zikir yang baik itu kapan? Sesudah sholat. Fa idza qudiyatis shalah, apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat, fadhkurullah, maka zikirlah. Zikir itu banyak ucapan-ucapan. Zikir itu zakara, yuzakiru zikran, artinya mengingatlah zikrullah kepada Allah. Jadi salah satu tempat yang baik, yang bagus zikir itu adalah sesudah sholat. Makanya siap sholat itu zikir dulu. Kalau di kampung Ambon namanya tuh siap sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, nyolah langsung tabang langsung, tabang istilahnya. Iyalah, awak di orang kampung yo, acok mana tabuk asal kampung ada. Woi, tabang Allah mas, digituan awak di guru bagai, waduh ya, zikir dulu, gitu. Jadi artinya apa? Bahwa agar amaliyah kita itu, jadi zikir siap sholat itu sudah mengikuti sunnah Rasul, Pak Ji, sudah. Karena Rasulullah yang mengajarkan, membimbing kita. Kalau orang-orang ahli zikir tentu tidak merasa cukup dengan yang ada. Itulah melompek namanya tuh, melompek ke pagasawala namanya itu, ingin tambah gitu kan. Jangan merasa cukup dengan yang ada. Karena Allah menganjurkan di situ bukan hanya 3 kali, bukan hanya 100 kali, tetapi katsiro. Itu lain ceritanya itu. Enggak perlu ditanya bara banyak, enggak pakai bara banyak situ tuh doh. Sabanyak-banyak
Bukrata wa asila, qiyama wa qu'uda wa, kan gitu. Pagi dan petang, siang, malam, sambil tegak, sambil duduk, sambil berbaring, gitu. Bahkan mohon izin Bapak Ibu, siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir, sepanjang tidur dianggap zikir. Masya Allah, kan luar biasa itu. Diulangi lagi Bu ya, Bapak ya. Siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir, sepanjang tidur dianggap zikir. Nah, tapi kalau seandainya main handphone menjelang tidur, tertidur dengan handphone, sepanjang tidur dianggap main handphone. Itu bahaya tuh. Apalagi kalau menonton menjelang tidur, ataruyan salah itu. Maka sepanjang tidur dianggap menonton. Kadang-kadang mimpi itu mimpi dan jaleh. Kenapa? Karena kita itu kita awasi. Jadi oleh sebab itu, kalaulah kalau tu menyerahlah waklai. Itu gunanya Rasul membimbing awak, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup, dan dengan nama Engkau ya Rabb, aku mati. Kok nyampang awak ndak balik? Anggo awak itu ndak balik lah doh. Ya udah, kita sudah atas nama Allah, kan bagus. Ketimbang dengan atas nama handphone. Jadi kadang-kadang teknologi itu membuat awak sasih yo aduh saya. Tapi kita ambil manfaatnya. Nah, itu manfaatnya kita ambil. Biarlah membuat orang Yahudi awak apa gunaan salahnya? Penggunaan Facebook untuk dakwah, penggunaan WA untuk dakwah, penggunaan Twitter untuk dakwah, penggunaan YouTube untuk dakwah gitu kan. Nanti ditanya di akhirat. Kamu dakwah ya? Iya. Di mana? Zam-zam tu malai. Caliaklah di dunia maya tu. Gitu caranya. Suruh malaikat yang caliak ini. Ada telur madas. Gitu kan. Contoh kayak gitulah. Jadi artinya apa? Semua akan menjadi saksi. Tunjuk awak itu akan menjadi saksi nanti itu. Yang awak posting. Benar itu Bapak Ibu. Tunjuk awak itu akan menjadi saksi. Itu. Tuh dalam surah Yasin Bapak Ibu kan hafal kan? Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada suatu hari nanti mulut-mulut manusia itu akan digembok. Digembok. Tagadang gembok dah tahu lah wak. Caliak susah. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan manusia itu akan berbicara. Surah Yasin ayat 65. Gitu. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki manusia itu akan menjadi saksi. Kama dibawa. Bapak? Ndak apa-apa. Bang kau menjual je malaikat panek. Dek panek kau tapi ambo tetap mengaji. Gitu. Ketimbang mau menjual di tempat lain. Tapi mau jual di surau ada saksi nanti di akhirat, tidak apa-apa. Lain tidak beda ustaz itu, tidak semua, tidak ada. Ada video nanti itu, rekam CCTV. Tuh, CCTV manusia aku tak teh di luar tu awak tidak nampak itu doh. Contoh itu kan. Tapi kalau CCTV-nya para malaikat, ma yalfadhu min qaulin illa raqibun atid. Azajo yang kamu lakukan illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada dua CCTV, dua malaikat yang ndak lepas, ndak luput. Masya Allah, luar biasa. Biarlah Bapak Ibu panek-panek datang jawab ke surau, lai marangka awak pai juo. Begitu Rasul mensyariatkan. Ada seorang orang tua udah buta lagi, tua lagi, pakai tungkek loh. Ya Rasulullah, you capek hari itu ya. Dia banyak kecil, kok capek hari itu ya. Ya Rasulullah, apakah ambo harus jual
salat berjamaah ke rumah saji batu ambola gae atau laba tungke do butul lai ndak mencalik do nang kamambau dak do kata Rasul lai tadanga surau azan di surau tu lai datang mandanga kau juta lingo je doang juta lingo kan datang orang buta orang tua lagi umulkan sum tu maksum tu. Jadi oleh sebab itu mari kita ndak apa-apa mau unju menyanda nampak jangan jangan gitu salah gitu. Nampak awak tetap istiqomah datang ke surau majelis ilmu salat berjamaah semoga semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa kan ya sana. Iya Pak, iya Pak. Ndak baku disuruh tapi lampau lah gitu. Jadi lepen loh. Baik Bapak Ibu. Demikian saja ilal liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.